tanggal 19 Agustus 2021 yang lalu, Indonesia kedatangan vaksin Pfizer untuk pertama kalinya sejumlah 1,5 juta dosis. Banyak ya. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai vaksin Pfizer ini ya, mengenai cara kerja vaksin ini dan juga efek samping umum yang muncul. Stay tune di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesehatan saya ya. Bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, silakan untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu bisa terus ikutin video-video yang bermanfaat dari saya. Nah, Indonesia kan baru aja kedatangan vaksin Pfizer ya. Teman-teman pasti udah pada tahu bahwa sebelum-sebelumnya sudah ada vaksin Sinovac, juga AstraZeneca. Dan yang kali ini itu vaksin Pfizer. Bedanya apa? Nah, jadi kalau vaksin Sinovac itu kan vaksin yang inactivated ya. Jadi dia kandungannya itu merupakan virus yang sudah diinaktif, tapi kandungan virusnya itu masih utuh gitu ya. Nah, sedangkan kalau AstraZeneca itu merupakan gabungan dari virus lain. Jadi ada virus adeno, namanya adenovirus, yang kemudian dimasukkan partikel genetik dari SARS-CoV-2 dan itu yang disuntikan ke tubuh kita. Nah, sedangkan kalau Pfizer ini yang disuntikan itu adalah mRNA. Jadi itu merupakan hanya bahan untuk membentuk protein dari virus corona di tubuh kita. Jadi hanya bahannya doang. Sedangkan pabriknya itu nanti yang akan memproduksi itu adalah sel tubuh kita. Vaksin ini aman, namun vaksin ini memang merupakan teknologi vaksin yang baru ya. Ini awalnya tuh ditujukan untuk vaksinasi pencegahan pada pasien kanker. Nah, tapi ini sekarang mulai untuk virus corona ini ya teman-teman ya. Nah, efikasi dari vaksin ini cukup tinggi. Jadi terhadap varian Delta pun di atas dari 70% ya efikasinya ya. Dan vaksin ini diberikan juga 2 dosis dengan jeda 21 hari atau 3 minggu ya. Nah, kalau vaksin yang mRNA lainnya itu vaksin Moderna namanya, itu jedanya 28 hari. Nah, tapi Indonesia kedatangan yang Pfizer ini ya. Nah, setelah 2 dosis ini, itu antibodi yang terbentuk sudah cukup untuk memberikan pelindungan efikasi yang cukup tinggi. Bahkan ini kalau dari yang saya baca ya, untuk varian yang sebelumnya itu bisa sampai 90% efikasinya ya. Dan penelitiannya vaksin Pfizer ini pun juga sudah dilakukan untuk anak usia di atas dari 12 tahun. Jadi penggunaannya pun sudah bisa untuk usia 12 sampai 18 tahun ya. Efek samping yang seringnya muncul itu antara lain nyeri kepala, pegel-pegel, kemudian bisa mual, demam, muntah ya. Memang umumnya nyerinya itu lebih kuat dibanding jika teman-teman itu mendapatkan vaksin yang inactivated atau vaksin Sinovac ya. Nah, namun memang secara kemampuan untuk pelindungannya itu memang lebih tinggi untuk vaksin Pfizer ini. Namun karena vaksin ini merupakan vaksin yang baru, jadi efek samping yang muncul tuh masih terus diamati ya. Nah, ada beberapa laporan bahwa vaksin ini mengakibatkan terjadinya radang jantung atau miokarditis. Jadi miokarditis itu adalah radang pada otot jantung. Sedangkan kalau perikarditis itu adalah radang pada lapisan luar atau selaput luar dari jantung. Ada beberapa laporan ditemukannya kasus miokarditis pada anak muda dan terutama pada pria setelah pemberian dosis kedua dari vaksin mRNA. Jadi vaksin mRNA ini ya antara lain Pfizer dan Moderna ini ya. Nah,
Jadi keluhan dari miokarditis ini antara lain itu bisa nyeri dada, kemudian bisa sesak, kemudian bisa berdebar-debar. Nah, itu ditemukan pada sebagian dari orang-orang yang mendapatkan vaksin Pfizer atau Moderna ini. Namun CDC pada akhir Juni 2021 yang lalu sudah mengkalkulasi. Jadi mereka mengkalkulasi benefit dan resiko dari pemberian vaksin mRNA ini. Tetap pemberian vaksin mRNA itu benefitnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan efek samping miokarditis yang muncul itu. Karena miokarditis yang terjadi itu umumnya juga cepat sembuh dan tidak ada yang mengakibatkan kematian. Jadi setelah dirawat inap itu umumnya membaik ya. Miokarditis yang terjadi umumnya itu pada pria dan umumnya itu pada yang usia di bawah 18 tahun. Memang sehingga ketika anak-anak nantinya mendapatkan vaksin Moderna, yaitu kita harus waspada juga terjadinya efek samping miokarditis itu ya. Dari beberapa yang saya baca, kemungkinan miokarditis yang muncul itu dikarenakan adanya reaksi tubuh, jadi reaksi antibodi yang kemudian menyerang si sel otot jantung ya. Tapi ya teman-teman tidak perlu khawatir karena efek samping yang muncul tadi itu sudah dikalkulasi dan memang lebih menguntungkan untuk kita mendapat perlindungan terhadap COVID, karena kan ketika kita mendapatkan COVID itu kan resikonya pada anak-anak juga tinggi ya, bisa juga menyebabkan perlu masuk rumah sakit dan juga bisa mengakibatkan multi inflammatory syndrome. Jadi pada anak-anak tertentu itu bisa terjadi kumpulan sindrom itu karena inflamasi yang berlebihan di tubuhnya jika anak-anak tersebut terkena COVID. Jadi kan memang infeksi corona ini memang bisa mengakibatkan seseorang itu pembentukan antibodinya itu berlebihan dan mengakibatkan respon yang justru menyerang tubuhnya sendiri ya. Itu diamati juga pada vaksin lainnya ya juga Pak. Itu diamati juga pada virus-virus lainnya ya. Jadi ada virus-virus itu misalnya virus influenza. Itu pada beberapa orang juga bisa mengakibatkan autoimun, kelainan sistem imun itu seperti kelumpuhan atau Guillain-Barré syndrome. Nah, jadi tetap pastikan untuk kalian semua mendapatkan vaksinasi ya. Jadi vaksin apapun yang penting divaksin terhadap coronavirus karena pemberian vaksinasi itu tetap lebih menguntungkan daripada efek samping yang mungkin muncul setelah pemberian vaksinasi. Oke, ini info dari saya, semoga info ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa ya untuk share sebanyak-banyaknya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Dan juga boleh bagikan video ini ke orang-orang lain, ke handai taulang supaya mereka lebih paham lagi akan vaksin ini. Oke, stay safe ya.